Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuatik, selamat datang dan selamat bergabung bersama channel YouTube Karang Akuatik. Pada kesempatan tema video kali ini, saya akan membahas tentang terapi relaxing dan informasi mengenai ikan predator Channa auranti. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, klik subscribe, like, komen, dan share sebagai bukti atas bentuk dukungannya terhadap channel ini, dan agar tidak ketinggalan info video terbaru lainnya, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Ikan Channa auranti maculata atau The Golden Cobra Snakehead adalah spesies ikan Canidae atau ikan gabus. Channa berasal dari bahasa Latin channe, digunakan untuk merujuk pada spesies bertengger di laut yang tidak ditentukan. Sementara auranti, kependekan dari auranti maculata, berasal dari bahasa Latin aurantium, yang berarti oranye, dan maculata, atau bahasa Latinnya maculatus, yang berarti bernoda atau berbintik, mengacu pada pola warna tubuh spesies ini. Rentang geografis spesies ikan endemik air tawar ini. Habitat aslinya berasal dari lembah Sungai Brahmaputra yang berada di timur Laut India. Di beberapa bagian wilayah India tersebut, khususnya di negara bagian timur laut, seperti Assam dan Arunachal Pradesh, mereka banyak ditemukan di wilayah perairan tawar yang bergerak lambat atau tergenang, seperti kolam, rawa, sawah, dan sungai. Mereka lebih menyukai daerah dengan vegetasi yang lebat. Namun demikian, sekarang ini Channa auranti dapat ditemukan di banyak negara di benua Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Daerah di mana ikan Channa auranti tinggal memiliki iklim hutan hujan monsun tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, kelembaban yang tinggi, dan suhu musim panas yang panas. Mereka dapat bertahan hidup di lingkungan air tawar maupun air payau. Channa auranti biasanya cukup beradaptasi dengan baik dengan lingkungan rumah baru mereka. Mungkin hal itu juga yang membuat ikan Channa auranti banyak dicari di pasaran dan diminati oleh kolektor ikan hias predator, juga penghobi ikan hias predator untuk dipelihara. Namun harus hati-hati, mereka dikenal karena gigitannya yang kuat, giginya yang tajam, dan nafsu makannya yang rakus, sehingga tak bisa dikatakan mudah untuk dipelihara. Karena mereka membutuhkan ruang yang cukup besar dan makanan yang sangat banyak.
Terdapat beragam jenis ikan cana yang beredar di pasaran. Salah satunya ikan cana auranti maculata. Di kalangan akuaris sendiri, ikan predator ini banyak mendapatkan perhatian. Permintaan yang tinggi untuk ikan cana jenis ini mengakibatkannya memiliki harga yang cukup tinggi. Terlebih untuk pasangan ikan cana auranti atau istilah populernya disebut ikan fairan, yang telah terbentuk serasi untuk siap kawin atau berkembang biak. Di sejumlah marketplace, harga seekor ikan cana auranti yang berukuran sekitar 20 cm mencapai jutaan rupiah. Ikan cana auranti maculata merupakan jenis spesies snakehead berukuran sedang dan berwarna-warni. Untuk panjangnya, cana jenis ini bisa tumbuh hingga berukuran maksimal 40-50 cm. Ikan gabus ini harus mampu menahan penurunan suhu musiman di bawah tingkat tropis. Pasalnya, suhu air turun drastis di musim dingin yang kering dan akan meningkat saat tropis di musim panas. Karakteristik cana auranti maculata sendiri sebelumnya sempat ditulis dalam artikel kolom halaman India Biodiversity. Spesies ini dapat tumbuh relatif besar, dengan ukuran dewasa mencapai panjang hingga 40-50 cm atau sekitar 16 inci. Seperti ikan gabus lain pada umumnya, mereka memiliki tubuh memanjang dan mulut besar, dengan rahang bawah agak menonjol. Spesies cana auranti mempunyai 45-47 jari sirip punggung, 28-30 jari sirip dubur, 51-54 sisik gurat sisi, dan 8-12 sisik pipi. Bagian atas tubuh berwarna coklat tua sampai hitam, dengan 7 atau 8 bercak besar berwarna jingga tidak beraturan. Cana auranti mempunyai 5 pita hitam vertikal lebar yang jelas pada sirip dada dengan bercak hitam di dasarnya. Untuk kondisi air, cana auranti lebih menyukai air yang kaya oksigen, dengan kisaran suhu 22-28 derajat Celcius atau 72-82 Fahrenheit, dan pH sekitar 6,0-7,5. Sedikit asam hingga netral dengan kekerasan sedang. Ikan cana auranti tidak toleran terhadap spesies sejenisnya. Tapi ikan cana ini bisa hidup bersama dengan spesies ikan lainnya, seperti ikan cana andrao dan ikan cana bleheri. Dalam ekosistem mikro mereka tidak bersahabat.
Ikan betina Cana auranti tampaknya memiliki lebih sedikit bintik-bintik pada tubuhnya. Dan bentuk kepala lebih bulat, cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan ikan Cana auranti jantan. Menurut Aqua Info, ikan Cana auranti bisa dipelihara sendiri atau berpasangan. Untuk membentuk pasangan, sekelompok spesimen muda bisa ditempatkan dalam satu wadah sampai pasangan terbentuk. Saat pasangan ikan Cana auranti telah terbentuk, semua ikan lainnya harus dipisahkan, karena bisa saja pasangan tersebut membunuh ikan-ikan lainnya. Pasangan Cana auranti sendiri akan memiliki hubungan dekat dalam waktu yang cukup lama. Kendati begitu, terdapat laporan bahwa ikan ini bisa saja mengalami agresi mendadak setelah kawin, atau dikarenakan perubahan lingkungan yang seringkali berakhir dengan kematian salah satu pasangannya. Aktivitas mereka umumnya menyendiri dan teritorial, terutama selama musim kawin. Kemampuan beradaptasi ikan Cana auranti sama seperti ikan gabus lainnya. Mereka dikenal karena kemampuannya menghirup oksigen atmosfer menggunakan struktur khusus yang disebut organ labirin, sehingga memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan rendah oksigen, dan bahkan bergerak jarak pendek di darat. Kemampuan mereka untuk menghirup udara memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang tidak dapat dilakukan ikan lainnya. Ikan Cana auranti cocok dipelihara dalam akuarium yang memiliki pencahayaan redup, dengan area tanaman yang rapat, tempat berenang terbuka dan banyak tempat berteduh. Dikarenakan sifat alamiahnya untuk melarikan diri, maka diperlukan penutup akuarium. Namun, karena ikan Cana auranti ini butuh udara untuk bernapas, maka tetap diberi celah antara permukaan air dan penutupnya. Untuk suhu air, di musim panas maksimum 24–25 derajat Celcius. Sedangkan di musim dingin variasi subtropis membutuhkan suhu hingga 16–18 derajat Celcius. Di musim dingin, ikan gabus ini membutuhkan lebih sedikit makanan dan tingkat air lebih rendah. Periode dingin diperlukan untuk kesehatan Cana auranti. Dikarenakan mempertahankan suhu tinggi sering menimbulkan infeksi bakteri yang mematikan.
Reproduksi berkembang biak di penangkaran dapat menjadi sebuah tantangan. Mereka dikenal sebagai penggerek mulut, juga dikenal sebagai pengasuh dan orang tua yang baik. Mereka menunjukkan kepedulian sebagai orang tua pengasuh, dan pejantan seringkali terlibat dalam menjaga telur dan benih. Untuk memelihara kelompok dalam akuarium besar, Anda perlu menyiapkan banyak tempat persembunyian. Pasalnya spesies ini dilaporkan sangat tidak toleran, bahkan bisa menyebabkan cedera serius satu sama lainnya. Karena ukuran dan agresivitasnya, mereka memerlukan tangki besar, biasanya lebih dari 200 liter atau sekitar 50 galon untuk satu ukuran dewasa saja. Tangki harus memiliki banyak tempat persembunyian, termasuk tanaman, batu, dan kayu apung. Kompatibilitas ikan cana auranti paling baik dipelihara sendiri, atau bersama ikan besar dan ikan kuat lainnya, yang mampu mengatasi sifat agresif mereka. Ikan jenis cana auranti sendiri bisa menjadi spesies yang menarik bagi akuaris atau kiper berpengalaman. Mereka menawarkan daya tarik visual dan perilaku yang menarik. Namun calon pemelihara atau biasa disebut dengan kiper ini harus siap dalam menghadapi kebutuhan dan perawatan yang khusus dengan kecenderungan agresivitas perilakunya. Ikan cana auranti merupakan jenis hewan karnivora, sehingga semua jenis makanan hidup bisa diterimanya, seperti artemia, bloodworm, jentik nyamuk, udang, serangga, siput, cacing tanah, dan potongan ikan, termasuk pelet beku dan kering. Ikan cana auranti ini bisa sangat teritorial dan agresif, terutama selama masa berkembang biak atau musim kawin. Terkait dengan pembiakannya, penangkaran ikan sangat memungkinkan. Pemijahan dapat berlangsung sepanjang tahun. Untuk memicu cana auranti berkembang biak dengan baik, Anda dapat menurunkan suhu air hingga 20 derajat Celcius. Dikutip dari kolom halaman IUCN, ikan cana auranti maculata dari keluarga Cnidae ini masuk dalam daftar spesies terancam punah pada tahun 2010. Namun demikian, untuk status data konservasinya sendiri tidak terdokumentasi dengan baik. Seperti ikan gabus lainnya, mereka dapat berkembang biak dengan baik di habitat alami aslinya.
memang harus diakui sebagai habitat alami ikan-ikan cana yang mempesona. Selain ada jenis barca yang mendunia, di sana masih banyak pula cana-cana cantik lainnya. Salah satu di antaranya adalah ikan cana auranti. Di Indonesia sendiri, ikan cana auranti ini tergolong koleksi ikan yang mewah dan elit setelah ikan cana barca. Meski merupakan ikan golongan mewah dan elit, cana auranti tidak membutuhkan perawatan yang istimewa, karena ikan ini dapat bertahan hidup di perairan yang memiliki kadar oksigen rendah sekalipun, mengingat pernapasannya menggunakan insang dan labirin. Kadang ada sebagian orang mengklaim bahwa cana auranti sama dengan cana barca. Sebenarnya kalau dicermati lebih seksama, ikan cana auranti ini berbeda dengan cana barca. Kepala auranti berwarna agak kebiruan, sedangkan badannya kecoklatan, ditambah ada bintik garis-garis berwarna oranye. Karena di Indonesia masih sedikit orang yang bisa membudidayakannya, maka ikan cana auranti ini masih dibanderol cukup tinggi sampai saat ini. Untuk dapat menaikkan kualitas warna pada ikan cana auranti, maka seorang kiper harus paham benar karakteristik dan cara perawatan jenis cana ini. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan secara serius dalam merawat ikan cana auranti. Yang pertama, setting tank. Penting bagi seorang kiper untuk melakukan setting tank lebih dahulu. Settingan tank harus dilakukan dengan benar dan tepat agar ikan cana auranti bisa dengan cepat beradaptasi. Lebih luasnya, setting tank yang tepat sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan juga kualitas ikan. Yang kedua, pencahayaan dan background. Cobalah gunakan lampu 24 jam non-stop dengan background warna putih. Hal ini dapat membantu menaikkan warna mutiara pada bagian kepala ikan cana auranti. Selain itu pula bisa menaikkan warna biru pada dorsal ataupun pada bagian badan ikan cana auranti. Sementara pada bagian substrat bisa menggunakan pasir malang merah. Hal itu untuk lebih mendorong munculnya warna merah pada mata dan tubuh ikan cana auranti semakin kontras. Adapun kalau mau menggunakan pasir hitam juga tidak jadi masalah, asal background yang digunakan berwarna putih. Ini penting agar warna cana auranti tetap bisa naik. Yang ketiga, pakan. Untuk pakan harian kita bisa memberinya cacing tanah, ulat Hongkong, ulat Jerman, dan udang basah ataupun kering. Jadwal pemberian pakan dalam 1 hari itu cukup 1 kali. Dengan porsi sedang, hal ini agar tubuh ikan tetap tampil proporsional. Pemberian jenis pakan udang basah sebaiknya dilakukan lebih intens. Ini penting biar bisa membantu warna cana auranti lebih cepat meningkat. Dalam seminggu bisa diatur 3 hari pemberian pakan udang basah, dan 3 hari lain divariasikan dengan selingan cacing tanah, ulat Hongkong, dan ulat Jerman. Untuk menambah varian nutrisi tambahkan sedikit maggot ataupun pelet premium maxi. Dalam 2 minggu sekali untuk ikan dewasa. Sebaiknya perlu diberi hadiah makan besar, seperti katak sawah. Diakui oleh banyak kiper, pakan katak sawah ini sangat efektif untuk meningkatkan kualitas warna pada ikan cana auranti.
Auranti adalah jenis cana yang memiliki sifat galak sejak lahir. Ikan ini memiliki karakter berani dan tidak mudah stres bila dipelihara di tempat ramai. Cana auranti kecil pun sudah bersifat galak. Begitu ada orang yang mendekat akuarium, dia akan aktif bergerak untuk mendekatinya. Bila kita mengangkat tangan di depan akuarium, ikan ini akan melompat seolah ingin menjangkau tangan kita. Setelah dewasa, cana auranti akan semakin galak dan semakin indah warnanya. Bahkan ketika tangan kita mendekat, kadang ikan ini akan membuka mulutnya lebar-lebar seperti mau menggigit kita. Benar-benar cana galak yang sangat menarik dipelihara. Namun semua itu sebanding dengan kecantikannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, baru-baru ini sukses menggelar kontes cana di Depok, Jawa Barat pada akhir Juni tahun 2024. Acara tersebut diselenggarakan oleh Balai Riset Budidaya Ikan Hias di bawah naungan BPPSDM-KP. Kesuksesan acara ini sekaligus membuktikan keunggulan program Smart Fisheries Village Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan ikan hias cana. Kontes cana telah menarik perhatian 270 peserta pecinta ikan cana dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Medan, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Kebumen, Tegal, Temanggung, dan Bali, di mana 170 diantaranya merupakan ikan endemik Indonesia yang hampir punah. Demikianlah pembahasan video kita kali ini tentang penjelasan ikan cana auranti maculata. Semoga Anda terhibur dan tema videonya bermanfaat untuk sekedar menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan video kali ini. Ikuti terus channel Karang Akuatik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.